kali ini saya ingin mewawancarai Ibu nih Bu. Nah, mudah-mudahan kedepannya Ibu meluangkanlah sedikit waktu saya tidak. Terima kasih banyak sebelumnya nih Bu. Ya, ini untuk mempersingkat waktu saya langsung aja ke pertanyaan Ibu ya. Pertanyaan pertama nih Bu, terkait dengan pengambilan keputusan selama Ibu menjadi seorang pemimpin di TK kan? TK Pembina Negeri Kuala Simpang, ada tidak kasus yang namanya dilema etika gitu? Dan bagaimana cara itu mengidentifikasi apakah itu kasus dilema etika atau rujukan moral gitu? Iya. Jadi kan dulu kalau seumpama saya pribadi, supaya kasus itu tahu apakah itu rujukan moral atau dilema etika, yang pertama kita harus tahu bahwa kasusnya itu tujuannya baik gitu ya kan. Jadi kan Bu, kalau kami di TK mungkin kasusnya nggak sebesar seperti dengan sekolah yang lain. Kalau kami di TK permasalahannya cukup inilah Bu, cukup langka gitu. Tetapi kalau seumpama saya bisa kasih salah satu contoh kasus dilema etika itu, misalnya nih Bu, kita ingin mengadakan puncak tema gitu. Jadi kalau kami ini sebelum mengajak anak untuk melakukan kegiatan puncak tema, biasanya kan kita melalui rapat dengan wali murid ya, supaya kegiatan puncak tema itu tadi dapat diketahui dan disetujui. Walaupun memang pada waktu masuk ajaran baru sebelumnya kita udah informasikan ke wali murid bahwa 1 tahun ini program kita akan mengadakan puncak tema, misalnya 1 tahun 2 kali ya. Jadi pada saat rapat ini biasanya banyak itu Bu, misalnya masukan-masukan gitu. Misalnya sekolah maunya ke sini, misalnya kita bilang aja ke hutan lindung misalnya gitu. Tetapi terkadang wali murid ini mengusulkan, bagaimana Bu seandainya kita kan sering itu melakukan puncak tema misalnya di hutan lindung, kenapa misalnya tempatnya enggak di tempat yang lain gitu, yang memang kegiatan proses pembelajarannya sama ya, lebih dekat, misalnya biayanya pun lebih lebih dapat ini ya gitu. Jadi terkadang itu tadi, terkadang memang karena kan pendapat itu kan enggak 1-2 wali murid kan banyak. Walaupun tujuannya wali murid itu betul, kegiatan puncak tema tetap dilaksanakan, tetapi bagaimana dengan pembiayaan tadi kalau bisa minim dapat dijangkau laksana wali murid ya. Jadi semua peserta didik bisa ikut. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama kita harus memperhatikan bahwa langkah yang mau kita ambil tadi jangan ada pihak yang mengungkapkan pendapatnya tadi seolah-olah nggak kita hargai, saling hargai lah intinya. Jadi yang pertama, bagaimana nanti pendapat dia itu menurut kita baik, menurut orang lain baik atau tidak gitu. Jadi harus kita perhatikan bahwa langkah yang mau kita ambil ini harus memperhatikan semua pihak lah, tidak bisa semua pihak itu tidak ada merasa terintimidasi. Hal apa saja yang selama ini Bu Epa anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang Bu Epa hadapi? Biasanya kalau saya pribadi setiap ada masalah baik rujukan moral maupun etika, biasanya saya diskusi dengan teman-teman saya, ibu-ibu yang ada saya. Jadi saya minta pendapat ibu guru, saya ada loh permasalahan ini. Jadi apakah itu ibu
mau memberikan masukan. Jadi yang saya tekankan, yang selalu saya ini kan apa namanya, itu tadi Bu, diskusi kolaborasi lah dengan guru yang ada di sini. Pertanyaannya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam Bu Epa mengambil keputusan pada kasus yang Bu Epa jabarkan tadi? Tantangannya kadang-kadang ya, kadang-kadang niat kita baik, belum tentu baik juga untuk orang, gitu kan. Kadang-kadang apa namanya, keputusan nanti yang kita ambil pasti ada aja, pasti ada aja yang misalnya kurang setuju, kurang suka gitu. Tapi saya yakin yang penting keputusan yang kita ambil seminim mungkin gitu, seminim mungkin tidak membuat orang lain merasa kita ini semena-mena. Jadi intinya bagaimana membuat keputusan kita tadi itu agar ini ya, agar semua dapat menerima gitu ya. Walaupun mungkin ada sebagian kecil gitu misalnya yang tidak menyukai keputusan kita tadi. Selanjutnya Bu Epa, apakah Bu Epa pernah memiliki sebuah jadwal tertentu ataupun menyelesaikan masalah itu langsung pada tempatnya atau bagaimana Bu Epa? Selama saya jadi kepala sekolah, saya belum pernah mengalami misalnya mendapat masalah terkait dengan dilematika yang harus saya tunda putusannya. Biasanya permasalahan itu bisa kita langsung selesaikan dengan wali murid misalnya atau dengan ibu guru yang ada di sini. Tetapi jikapun ada nanti misalnya ada kasus misalnya yang tidak bisa saya selesaikan, yang mungkin saya anggap kasus itu berat misalnya, mungkin iya Bu, mungkin saya akan menjadwal lah gitu supaya saya bisa dapat mendiskusikan lagi dengan atasan saya, misalnya ibu pengawas karena kan ada kadang-kadang permasalahan yang mungkin nggak bisa kita tangani sendiri gitu kan. Tapi insya Allah selama saya menjadi kepala sekolah, kasus-kasus yang ada itu biasanya dapat terselesaikan ya, dapat dengan baik. Oke, ini ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Seperti yang saya bilang di awal tadi, karena kita di sekolah, mitra kita guru, gitu kan. Yang pertama minta pendapat guru yang ada di sini, pendapat guru yang di sini. Itulah yang membantu permasalahan-permasalahan kecil yang saya alami selama ini. Nah, selanjutnya nih Bu, dari kesemua nih pertanyaan yang sudah saya ajukan ya Bu Epa ya, kira-kira pembelajaran apa yang Bu Epa dapatkan dari kasus yang udah pernah Bu Epa selesaikan gitu? Terkadang ini karena saya alami sendiri terkadang kita kepala sekolah ini nggak kita pungkiri, kadang-kadang timbul ego kan, timbul ego pimpinan bahwa keputusan kita itu yang terbaik lah gitu. Terkadang kita suka mengambil keputusan yang nggak mempertimbangkan gitu keputusan kita tadi baik atau tidak. Tapi alhamdulillah dengan misalnya beberapa kasus, karena kan penyelesaian kasus itu membuat kita lebih dewasa, bahwa sebagai pemimpin seharusnya kita mengambil keputusan itu setelah kita melihat kasus itu berat atau tidak, gitu, dapat diselesaikan dengan baik atau tidak. Tetapi yang penting menurut saya dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada, intinya satu, bahwa tujuan kita baik, tidak ada orang yang merasa dirugikan. Jadi jika itu udah kita laksanakan, insya Allah gitu, jadi keputusan kita tadi bisalah kita dapat pertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Bu Epa. Saya sudah menyelesaikan beberapa pertanyaan Bu Epa dan saya sangat terima kasih sekali lagi sudah mendapatkan pengalaman berharga dari Bu Epa. Mungkin mudah-mudahan dapat saya terapkan jika nanti saya menemui masalah seperti Bu Epa yang hadapi ini.
Terima kasih Bu Epa ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Epa. Waalaikumsalam.